Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada kamu? Halo Bu. Alhamdulillah. Ya, kita mulai ya, Nak ya. Jadi kan kemarin pembahasan kita tentang senyawa kompleks kan terpotong karena belum selesai. Jadi hari ini kita bahas lagi tentang senyawa kompleksnya ya. Kelihatan? Screen saya kelihatan? Kelihatan Bu. Iya. Nah, jadi kita akan membahas tentang senyawa kompleks bagian 2. Indikatornya yang pertama menentukan hibridisasi senyawa kompleks. Yang kedua menentukan sifat paramagnetik dan diamagnetik suatu logam transisi dalam senyawa kompleks. Nah, jadi kalian sudah membahas tentang hibridisasi ya, Nak ya, pada kelas 1 itu semester pertama. Nah, pada bab 4 itu ikatan kimia. Jadi hibridisasi nantinya dapat menentukan bentuk molekul. Nah, hibridisasi ion kompleks, jadi dia itu ion dari logam transisi. Jadi ion logam transisinya harus menyediakan orbital kosong untuk ligan. Jadi konsepnya satu orbital untuk satu ligan, gitu ya, Nak. Jadi kalau biasanya kita itu menghibridisasi satu orbital isinya kan 2 elektron. Namun dalam hibridisasi ion kompleks ini satu orbital untuk satu ligan. Yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah ion logam transisi. Ingat ya, ionnya bukan logam transisinya, namun ion logam transisi tersebut. Nah, kemudian ligan kuat. Nah, nanti kita bicara. Kemarin ada ligan netral, ada ligan bermuatan. Kemudian ligan netral dan ligan bermuatan itu juga dibagi lagi. Ada ligan yang sifatnya kuat, ada ligan yang sifatnya lemah. Nah, ligan kuat di sini dapat mendesak elektron tidak berpasangan dari ion logam utama atau logam pusat menjadi berpasangan. Nah, jadi konsepnya ketika ligannya itu ligan kuat, maka ligan kuat itu dapat mendesak elektron tidak berpasangan dari ion logam utama menjadi berpasangan. Nanti kita buat contohnya biar lebih gampang. Nah, kemudian sifat kemagnetan sendiri, seperti yang saya bilang, diamagnetik itu tidak dapat ditarik magnet. Kalau tidak dapat ditarik magnet, apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya elektronnya semua berpasangan. Kemudian berasal dari ligan kuat. Ya, kenapa ligan kuat? Karena ligan kuat bisa mendesak elektron tidak berpasangan menjadi berpasangan. Itulah ciri-cirinya untuk sifat diamagnetik. Dia tidak dapat ditarik magnet, kemudian semua elektronnya berpasangan, dan ligannya itu jenis ligan yang kuat. Nah, kemudian bagaimana dengan paramagnetik? Paramagnetik kebalikannya, dapat ditarik magnet, kemudian ada elektron tidak berpasangan di dalam orbital, kemudian biasanya ligannya itu pasti ligan lemah. Karena ligan lemah tidak dapat mendesak elektron menjadi berpasangan, sehingga di akhir kita dapatkan elektron yang masih tunggal atau tidak berpasangan. Nah, inilah urutan kekuatan ligan. Bisa kalian lihat, Nak, kekuatan ligan yang pertama, CO itu paling kuat. CO disusul dengan Cn negatif, karbonil, kemudian sianida, kemudian ada nitrit, ada amin, ada aqua, ada oksalat, kemudian ada hidroksida atau hidrokso, kemudian ada fluoro, ada nitrito, ada kloro, ada tiosiano, ada itu sulfat, sulfida menjadi sulfida ya tetap ya. Kemudian ada bromo dan iodo. Nah, inilah urutan kekuatan ligan. Nah, bisa diingat ya, Nak ya. Jadi yang paling kuat, yang lemah itu umumnya adalah semua ligan halogen. Itu aja. Ligan halogen semuanya lemah. Yang kuat adalah mulai dari CO. Jadi batasnya ini ya, Nak. Batasnya itu di air. Batasnya itu di air, H2O. Jadi di kiri dari H2O itu ligan kuat, di kanan dari H2O itu ligannya ligan lemah. Bisa, Nak?
Namun nanti kalau kalian baca Teman. beberapa buku, nanti kalian ketemu banyak lagi nih kekuatan ligan bermacam-macam. Jadi ingat aja di kiri H2O itu ligan kuat, di kanan H2O itu ligan lemah. Nah, seperti yang saya bilang, ligan kuat dapat mendesak elektron yang tidak berpasangan pada orbital D menjadi berpasangan. Nah, sekarang hibridisasinya. Nah, sebenarnya kalau di ion kompleks, bentuk geometrinya itu tidak banyak. Yang pertama ada bentuk linier. Bentuk linier ketika jumlah ligan atau bilangan koordinasinya itu berjumlah 2. Nah, kalau dia tetrahedral, kan ada 4. Tetrahedral ada 4, maka dia bilangan koordinasinya 4, ada segi 4 planar, bilangan koordinasinya juga 4. Kemudian ada oktahedral yang bilangan koordinasinya ada 6. Nah, sini dia. Ini contoh senyawa atau senyawa kompleks atau ion kompleksnya. Hibridisasinya sp2 itu trigonal planar. Kemudian sp3 dia tetrahedral. DsP2 dia bujur sangkar atau segi 4 planar. DsP3 dia bipiramida trigonal. Kemudian sp3d2 dia oktahedral. Nah, kita lanjutkan untuk ke contoh agar kalian lebih paham ya. Nah, lihat nak. Katanya tentukanlah hibridisasi sifat kemagnetan dan bentuk molekul dari ion kompleks heksafluoronikelat. Nikelatnya nikelat 2 ya. Oke. Kita lihat nak. Untuk menamain udah aman ya? Untuk menamain udah aman? Aman, Miss. Ya, kalau gitu berapa nih nak? Nikelnya nikel berapa? Ni-nya Ni berapa nak? Nikel 2, Miss. Iya, nikel 2 atau Ni 2 positif. Nah, kita beri warna lain. Kita lihat nak. Ni katanya nomor atomnya adalah 28. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi Ni28. Nah, Ni28 bagaimana kita konfigurasinya? Kita bisa menggunakan penyingkatan argon. Ar berapa nak nomor atomnya? Berapa nomor atom si Ar? Halo? Dengar? 18, Miss. 18, Mem. 18. Nah, kemudian setelah Ar 18, lanjutannya apa? 4S2. Kemudian 4D atau 3D? 3D ya. 3D8. Lupa ya? Konfigurasi ya? 3D8. Lihat. Inilah konfigurasinya 28 nikel. Namun, kita butuh nikel 2 positif. Apa arti nikel 2 positif? Kan dibilang tadi ion logam utama atau atom pusat menyediakan subkulit orbital kosong untuk ligan. Artinya nikel 2 positif ini artinya ada elektron yang dilepas. Benar kan, Nak? Artinya positif dia melepaskan. Berapa elektron yang dilepas? 2 elektron. 2 elektron yang dilepas dari subkulit apa, Nak? S atau D. Ini kan elektron valensi nih. 4s2, 3d8 itu adalah elektron valensi. Nah, kalau kita ingin melepas Ni2 positif, 2 elektron yang akan kita lepas. Maka lepasnya dari mana, Nak? Dari yang paling luar. Yang paling luar adalah 4s. Jadi 4S ini lepas, maka dia menjadi AR 18, 3D8, 4S 0. Gitu ya. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa, Nak? Dijawab saja. Bisa, Mem. Iya.
Jadi begini, ada 4s8 dan 4s0 dan 3d8. Karena apa? Karena 2 elektron yang ini tadi sudah lepas akibat adanya ionnya ini. Nah, sekarang kita tentukan ligannya. Nah, ligannya di sini, ligan kita siapa, Nak? F F-min, Miss. F negatif tadi saya bilang termasuk ligan apa? Kuat atau lemah? Semua jenis halogen adalah ligan yang Lemah, Mem. iya, lemah. Sekarang ini kita buat ke dalam orbital. Masih ingat jumlah orbital pada sub kulit D berapa jumlahnya, Nak? Masih ingat? Ayo, Nakku. Dijawab saja, salah tidak apa-apa. Jumlah orbital pada sub kulit D ada berapa, Nak? 10, Mem. 5. 10 itu elektronnya, karena satu orbital diisi oleh 2 elektron. 5 ya, Nak? Ya, Mem. Hilaf saya, Mem. Iya, nggak apa-apa. Nah, kemudian sub kulit S, berapa jumlah orbitalnya, Nakku? 1, Bu. Iya, pinter. Janganlah lupa. S1, P3, D5, F7. Jangan lupa ya, Nak. Nah, kita isi. Ada 3D8, ada 4S0. Kita lihat. Masih ingat cara mengisi elektron ke dalam orbital? Masih, Bagaimana? Mem. Jadi itu dia itu Dari- satu dulu, satu Oke. jangan dikasih Atau berpasangan, ke atas, Bu. lalu dibuat dia berpasangan dulu, Mem. Setelah Oke, itu. jadi spinnya harus sama terlebih dahulu, ke atas dulu. Sebanyak orbitalnya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah satu spin ini penuh, kita lanjutkan 6, 7, 8. Bisa ya? Nah, lihat. Ada elektron tunggal di sini. Ada 2 elektron tunggal. Namun, karena ligan kita adalah ligan yang lemah, ligan lemah tidak dapat mendesak 2 elektron ini menjadi berpasangan, sehingga dia tetap seperti itu. Bisa diikuti, Nak? Bisa. Bisa, Miss. Bisa, Mem. Nah, Bisa, Miss. ion logam transisi ini harus menyediakan berapa orbital? Harus menyediakan sejumlah 6 orbital. Karena ada 6 ligan yang dia ikat. Atau bilangan koordinasinya ada 6. Sehingga kita lihat, kita hanya punya 1 orbital kosong. Benar ya, Nak ya? Maka kita butuh berapa orbital lagi, Nak? Kita butuh 5 lagi. 5 lagi dari siapa, Nak? Ada 4P0, kemudian 4D0. Ingat, hibridisasi artinya sama tingkat energinya. Atau dia kulitnya sama. S, lanjutannya P, kemudian D. Kita lihat. P berapa tadi, Nak, jumlah orbitalnya, Nak? 3, Bu. Iya, 3. 3. D tadi ada 5. 5. Jadi kita sediakanlah sejumlah 6 orbital kosongnya. Kita masukkan di sini. Siapa yang masuk? F. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi sudah 6 ligan yang masuk ke dalam orbital. Untuk menentukan hibridisasinya, maka kita tentukan hibridisasinya. Lihat, berarti hibridisasinya apa, Nak? Kalau begini, hibridisasi. Apa hibridisasinya? S-nya 1, benar ya? P-nya berapa yang kita pakai, Nak? Berapa orbital P yang kita pakai? 3, Bu. Iya, 3. sp3, D-nya ada berapa orbital kita pakai? 2, Bu. 2, Miss. Iya, sp3d2. Itulah caranya. Berarti hibridisasi ion kompleks heksafluoronikelat 2 itu sp3d2.
sp3d2 seperti yang kita lihat tadi, bentuk molekulnya adalah apa, Nak? Oktahedral. Ingat aja dia, Nak, kalau 6 itu oktahedral, kalau 4 ada tetrahedral, kemudian ada segi 4 planar. Nah, kemudian kita menentukan kemagnetannya. Lihat, kemagnetan tadi saya bilang, ketika dia ada elektron tunggal, maka sifat kemagnetannya adalah paramagnetik, ya kan? Berarti sifatnya adalah paramagnetik. Kenapa paramagnetik? Karena masih ada elektron tunggal di sini. Mana Miss elektron tunggalnya nih? Ada 2 elektron tunggal. Akibat dari apa? Akibat ligannya ligan lemah. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sama, tentukan hibridisasi, sifat kemagnetan, dan bentuk molekul dari ion kompleks FeCN6 3 negatif. Oke, sekarang kalian namain dulu deh. Siapa yang bisa namain ini? Sekarang kita cari dulu Fe itu berapa ionnya. Kalau begini, berapa ion Fe, Nak? Berapa ion Fe-nya, Nak? 3, Bu. 3 positif? Iya, pintar. Oke, kalau gitu namanya apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Namanya apa? Hexacyano. Hexacyano. Ion hexacyano Besi Besi 3. besi 3. Ferat, Nakku, karena dia anion. Anion harus ditambah akhiran AT. Ferat ya? Ferat 3. Nah, besi 3 itu bisa kalian pakai ketika dia kation kompleks. Ya, kita lanjut. Ada Fe26. Kita konfigurasi lagi. Konfigurasinya AR18, kemudian 4S2, 3D6. Nah, namun di sini Fe yang kita gunakan adalah Fe3 positif. Kalau Fe3 positif, maka yang lepas itu dari mana, Nak? 2 dari S, kemudian 1 dari D, gitu ya. Maka menjadi apa? AR18, 4S0, 3D5. 5. Iya. Sekarang kita bentuk dia ke dalam orbital. Ada orbital D. Kita tulis dulu yang berisi. Orbital D ada 5. Kemudian ada orbital S1. Nah, ada 3D5, kemudian ada 4S0. Oke, kita lihat. Nah, ini kita tulis elektronnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lihat, kita punya ligan. Ligannya adalah si Cn negatif. Cn negatif tadi termasuk ke ligan apa, Nak? Kuat, Miss. Iya, Kuat. ligan yang Kuat, Miss. kuat. Ligan kuat adalah ligan yang dapat. Nah, ini saya ganti ya, Nak, ya, menjadi 4 negatif aja ya. Ini 4 negatif. Maka dia menjadi apa? Di sini. 2 ya? 2, Miss. Positif ya, Nakku. Kalau di sini 2, Iya, Bu. maka ini tetap 6. Kemudian di sini itu ada 1 lagi yang begini ya. Kita ganti, maka ini tetap. Oke. Kemudian kita lihat, karena dia ligan kuat, tadi saya bilang ligan kuat adalah ligan yang dapat mendesak elektron tunggal pada subkulit ini menjadi berpasangan. Sehingga bagaimana, Miss, bentuknya? Kita tulis ulang, D tadi ada 5, maka dia menjadi berpasangan. Lihat, nah ini menjadi berpasangan ke sini. Ini juga jadi berpasangan, sehingga bentuknya menjadi berapa? Jadi 3, gini. Begitu bentuknya, lihat. Karena dia tadi kan 6, ada 4 elektron tunggal, dia menjadi berpasangan semua. Bisa diikutin ya. Kemudian ada 4S0.
lihat, kita butuh 6 orbital untuk memasukkan ligan Cn. Yang kita punya ini baru 1, 2, dan 3. Sehingga kita butuh 3 lagi. 3 lagi dari siapa? 3 lagi bisa kita dapatkan dari 4P0. Kita tulis P-nya ada 3. Tinggal kita masukkan, ada si ligannya adalah Cn. 1, 2, 3, 4, Cn negatif, kemudian Cn negatif. Nah, jadi sekarang sudah 6 Cn yang ada di dalam orbital. Sehingga kalau saya tanya, apa hibridisasinya? Apa hibridisasinya, nak? D2 sp3. Gitu kan? Ini D-nya ada 2, S-nya 1, P-nya ada 3. Nah, jadi tadi berbeda. Kalau dia ligannya ligan lemah, hibridisasi kita sp3d2. Kalau ligannya ligan kuat, hibridisasinya d2sp3. Nah, apa bentuk molekulnya? Bentuk molekulnya sama, nak. Sama-sama oktahedral. Atau bipiramida segi 4. Nah, sekarang sifat magnet. Ada nggak elektron tunggalnya sekarang? Tidak ada. Sehingga sifat magnetnya adalah dia magnetik. Nah, sampai sini kita bisa tarik kesimpulan. Kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya, kita tarik seperti ini kesimpulannya, nak. Kalau ligannya ligan lemah, kita lihat jumlah ligannya ada 6. Ligannya ligan lemah, hibridisasinya pasti sp3d2. Bentuk geometrinya oktahedral, dan sifat kemagnetannya adalah paramagnetik. Ya, pasti di sini sifat kemagnetannya adalah paramagnetik. Jadi kalau ada soal, tidak perlu lagi kalian cari seperti panjang lebar, kalian konfigurasi kayak tadi. Ingat aja konsep ini. Nah, kalau ligannya ligan kuat, hibridisasinya pasti D2sp3. Bentuk molekulnya sama, namun sifat kemagnetannya adalah diamagnetik. Ya, bisa kita tarik kesimpulan. Satu soal lagi agar kalian lebih yakin. Nah, ini beda jumlah bilangan koordinasinya beda. Kali ini jumlahnya itu adalah 4. Nah, kita mulai. Nah, ini ada tetrasianonikelat 2. Nah, berarti nikelnya adalah nikel 2. Ni28. Hibridisasinya adalah Ar18, 4s2, 3d8. Karena Ni-nya adalah Ni2 positif, maka ini akan lepas. Ini lepas menjadi Ar 3d8, 4s0. Nah, masih ingat ya, nak, Cn tadi adalah ligan yang kuat. Nah, kita bentuk ke dalam orbital. Orbital D jumlahnya ada 5, orbital S ada 1. Di sini ada 3d8. Karena Cn adalah ligan yang kuat, kita masukkan dulu di sini. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 4s0. Karena tadi ligannya adalah ligan kuat, artinya dia mendesak 2 elektron tunggal ini menjadi elektron yang berpasangan. Sekarang kita bentuk orbital baru. 3d8 bentuknya menjadi semua berpasangan. Begini ya, nak. Kemudian ada 4s0. Lihat, kita butuh 4 orbital kosong untuk memasukkan ligan Cn. Yang kita punya baru 2, sehingga kita tambahkan di sini 4p0.
Orbital P ada 3. Nah, kita masukkan Cn-nya sekarang. Maka ada Cn, di orbital D ada 1, S ada 1, dan di orbital P ada 2. Maka apa hibridisasinya, Nak? DSP2. Iya, DSP2. Nah, DSP2 bentuk molekulnya apa? Segi 4 planar. Nah, segi 4 planar. Kemudian apa? Jenis kemagnetannya. Karena dia tidak ada elektron tunggal, makanya sifatnya dia magnetik. Nah, kita buktikan di sini. Lihat. Ligannya ligan kuat, hibridisasinya DSP2, kemudian bentuk geometrinya pasti segi 4 planar dan dia pasti magnetik. Kalau gitu ligan lemah pasti dia paramagnetik. Jadi cukup kalian ingat konsep ini, kalian sudah bisa menjawab soal-soal tentang hibridisasi, bentuk molekul, dan sifat kemagnetan dari ion ataupun senyawa kompleks. Nah, ada satu contoh soal lagi yang tidak saya bahas, kalian bisa buktikan sendiri untuk contoh soal ini. Ligannya ligan lemah. Kalian tentukan apakah benar hibridisasinya sp3 dan bentuk geometrinya adalah tetrahedral. Nah, jadi pembahasan kita sudah sampai sini dulu tentang senyawa kompleks. Apa ada pertanyaan? Mem, mungkin nggak, Mem? Kalau misalnya Ya, kita itu satu-satu, Nak. Amri dulu. kita itu ngebuat kita tuh tahu tanpa ngebuat kotak-kotak itu, Mem. Tahu Ya. jumlah hibrid. Iya, bisa. Kan saya bilang tadi, ini konsepnya sudah benar. Jadi kan sudah kita buktikan konsep yang kita buat di tabel ini tadi. Jadi cukup kalian ingat ini, kalian bisa jawab soal itu. Nggak usah lagi mulai dari konfigurasi, buat bentuk orbitalnya, itu nggak usah lagi. Karena lama, Nak. Karena pasti konsep ini yang kita gunakan. Karena tadi sudah kita cari dengan cara yang panjang itu, dan konsepnya ini benar. Jadi ingat aja yang ini, oke? Karena kan Jadi, soal Miss, ligan ganda itu kita bertarung dengan yang namanya waktu. Miss, Iya. untuk misalnya Dan siapa, dia Nak? itu ligan saya, Miss, Amanda, Miss. Ya, Amanda, silakan, Nak. Jadi kalau misalnya dia itu ligan kuat, Miss, apa kita bisa langsung tentukan hibridisasinya DSP2 atau D2SP3 gitu, Miss? Benar. Tapi tergantung jumlah ligannya. Kalau ligannya jumlahnya 4, lihat. Jumlah ligannya 4 atau bilangan koordinasinya 4, jenis ligannya ligan kuat. Pasti hibridisasinya DSP2. Jadi nentukannya gini, kalau jumlahnya 4, D1, S1, P-nya 2. Jumlahnya pasti 4 juga hibridisasinya. Gitu, Nak. Coba kalau 6, ligan kuat, bilangan koordinasinya 6. D-nya 2, S-nya 1, P-nya 3. Jumlahnya juga 6. Begitu. Apa terjawab, Amanda? Jadi tergantung jumlah ligannya aja kan, Miss? Kok menentukannya aja, Miss? Iya, jumlah ligan atau jumlah bilangan koordinasi, Nak. Paham, Miss. Ada Oke, lagi? Miss. Kasih, Miss. Iya. Oke, Miss. ada lagi pertanyaannya? Abdi, Miss. Oke, silakan, Kalau Nak. untuk ferromagnetik, Miss, Apa, Nak? untuk ferromagnetik, Oh, untuk ferromagnetik. Jadi sebenarnya, Nak, bedanya di paramagnetik dan ferromagnetik itu di jumlah elektron tidak berpasangannya aja, jumlah elektron tunggal. Kalau nanti jumlah elektron tunggalnya lebih banyak, maka sifatnya adalah ferromagnetik. Namun umumnya yang disebutkan itu paramagnetik, Nak. Gitu. Karena kan kalau ferromagnetik itu dia tingkatan kemagnetannya lebih kuat dari paramagnetik. Artinya jumlah elektron tunggal yang dalam orbital itu lebih banyak jumlahnya. Gitu aja. Namun umumnya jarang itu di-compare atau dibandingkan antara paramagnetik dan ferromagnetik. Ada lagi? Ada Mem. lagi, Nak? Amri, Mem. Iya, Mem, silakan. kalau ligan lemah atau kuat ini, Mem, yang di tabel itu, Mem, itu masuk ke paramagnetik atau diamagnetik atau ke ferro? Ligan lemah. Ligan lemah kuat. Kalau Lemah atau ligan kuat? lemah, Nak, ligan lemah pasti paramagnetik sifatnya. Karena apa? Karena ligan lemah tidak dapat mendesak elektron menjadi berpasangan. Artinya di akhir kita masih temukan elektron tunggal.
Karena adanya elektron tunggal ini menyebabkan sifat kemagnetannya adalah paramagnetik atau ditarik magnet. Kebalikannya, kalau kita gunakan ligan kuat yang dapat mendesak elektron menjadi berpasangan, akhirnya di akhir nanti kita tidak temukan lagi elektron tunggal. Semua elektronnya berpasangan sehingga sifat kemagnetannya adalah diamagnetik atau tidak dapat ditarik magnet atau menjauhi magnet. Itu. Ini tadi udah saya buat, Amri. Enggak, Miss. Maksud saya yang di tabel itu loh, Miss. Yang dia hibridisasinya itu SP. Oh, SP. Oh, Kita kalau nggak bisa SP, nentukan jadinya, Miss. iya. Kalau SP atau ligan lemah pasti dia menjadi paramagnetik. Sama, nak. Kalau ligan lemah, namun hibridisasinya sama. Makanya saya jadiin satu tabel gini. Kalau dia ligannya lemah, pasti dia para. Kalau ligannya kuat, dia magnetik. Gitu, nak. Konsepnya sama. Bedanya tadi kalau di SP ini, di ligannya jumlahnya 2, hibridisasinya pasti SP. Nggak ada lain gitu. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Ibu.